Kristus raja. Emang dasarnya dari mana? Katanya Allah, tapi juga raja. Di mana emang kerajaannya? Udah pada bingung? Sini, biar nggak pada bingungan, kita kasih paham di Berkat Kamu. Hai teman-teman, kita udah memasuki masa Advent nih. Nah, tapi teman-teman tahu nggak? Kalau sebelum memasuki masa Advent, tahun liturgi ditutup dengan sebuah hari raya. Kira-kira hari raya apa itu? Nah, hari raya yang dimaksud adalah hari raya Kristus Raja semesta alam. Kristus Raja. Emang dasarnya dari mana? Katanya Allah, tapi juga raja. Di mana emang kerajaannya? Udah pada bingung? Sini, biar nggak pada bingungan, kita kasih paham di Berkat Kamu. Hari raya ini secara resmi ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada tanggal 11 Desember 1925 yang ditandai dengan sebuah ensiklik yang berjudul Quas Primas atau yang artinya yang pertama. Konteks penetapan hari raya dan kemunculan ensiklik ini ialah perlawanan terhadap tendensi sekularisme yang berkembang kala itu, yang juga menyerang gereja Katolik pada masa itu. Dengan ensiklik ini, beliau ingin menampilkan Kristus sebagai yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada segala kekuatan yang ada di dunia. Namun, sebuah ensiklik dirasa tidak cukup untuk menyuarakan perlawanan terhadap sekularisme yang sudah terlanjur mengakar kuat. Bagi Paus, sebuah perayaan liturgis akan secara perlahan namun efektif untuk mengubah mentalitas umat. Pada awalnya, perayaan ini dirayakan setiap minggu terakhir bulan Oktober menjelang pesta Semua Orang Kudus. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, sejak tahun 1970, perayaan ini mengalami perubahan penekanan. Kristus lebih bercorak kosmis dan eskatologis. Oleh karena itu, penempatan waktu perayaannya pun berubah menjadi 1 minggu sebelum masa Advent atau sebelum minggu Advent pertama. Jadi jelas pula bahwa perayaan Kristus Raja semesta alam menjadi penutup rangkaian tahun liturgi yang menandakan Kristus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Penekanan Kristus Raja semesta alam dapat kita lihat melalui bacaan-bacaan Injil pada setiap tahun liturgi. Injil tahun A yang diambil dari Matius 25, 31 sampai 46 menegaskan mewartakan kabar kedatangan Putra Manusia dengan kemuliaan untuk mengadili manusia dengan penuh kasih pada akhir zaman. Dimensi kosmis dan eskatologis dari Kristus tampak jelas dalam bacaan ini. Sedangkan Injil di tahun B yang diambil dari Yohanes 18 ayat 33b sampai 37 pada saat kisah penyalipan Yesus di mana Yesus dihadapkan ke Pilatus. Pilatus menanyakan kepada Yesus perihal kerajaan Yesus yang berasal dari mana. Dari situ dijelaskan bahwa kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Tampak bahwa pengalaman mistik Kristus yang hadir dalam bacaan ini. Dalam Injil tahun C yang diambil dari Lukas 22, 35 sampai 43 menegaskan bahwa Kristus yang tersalib adalah raja bangsa Yahudi, seperti yang tertera dalam palang salib Kristus. Inilah raja orang Yahudi. Dimensi penderitaan Kristus sampai wafat di kayu salib menampakkan sekaligus urapan imamat sang raja yang mengorbankan diri sebagai santapan keselamatan umat manusia. Buat orang Katolik, apa sih makna Hari Raya Kristus Raja semesta alam? Jika kita membayangkan sosok raja, mungkin yang terlintas dalam benak kita adalah raja yang berkuasa, yang punya power,
punya hukum, dan segala macam kemewahan-kemewahan. Namun, Kristus tidak hadir dalam sosok yang seperti itu, teman-teman. Yesus menampilkan sosok raja yang rendah hati dan penuh dengan pelayanan, melayani sesamanya. Hukum yang dia ajarkan pun amat sangat sederhana. Kalau kata khotbahnya Romohani nih, dalam misa-misa yang mungkin pernah teman-teman ikuti, hukum yang diajarkan Yesus sudah dikorting dari hukum Taurat, dikorting habis menjadi cuma satu, yaitu apa, teman-teman? Hukum itu ialah cinta kasih. Perutusan Yesus ke dunia sendiri merupakan bukti cinta kasih Allah kepada kita umat manusia. Cinta kasih seorang bapa terhadap anaknya. Cinta ini pula yang harus kita pegang teguh sebagai orang Katolik, sebagai orang beriman. Hukum cinta kasih adalah hukum yang utama yang diwartakan oleh Kristus, Sang Raja semesta alam. Nah, teman-teman, jadi lebih tahu kan tentang iman gereja Katolik? Bila materi ini berguna buat teman-teman, jangan lupa di-share dan komen-komen. Jumpa lagi di berkat kamu selanjutnya. Ciao!